Awal kisah di istana kerajaan Daha. Hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita, yaitu Dewi Galuh Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Pada suatu hari, Raja mengabarkan akan menikahkan salah satu putrinya kepada Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, kemarilah. Ada apa ya, Handa? Apakah ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian berdua. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang ke sini. Lalu, apa hubungannya dengan kami ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian pada ayahnya. Ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu ayahanda? Kami sudah sepakat akan memilih Candrakirana menikah dengan Raden Inu. Benarkah itu, Ayahanda? Aku sangat bahagia. Ini adalah impianku. Terima kasih, Ayahanda. Tidak salah ayah memilih Candrakirana menjadi calon Raden Inu. Ayo, kita persiapkan untuk pernikahan ini. Ini tidak adil. Kenapa harus Kirana dan bukan aku? Padahal secara tak jelas aku yang lebih cantik dari dia. Hanya aku yang boleh menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku punya ide yang cuma. Galuh Ajeng yang tidak setuju dengan pernikahan Candra Kirana dan Raden Inu membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana dan segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Iya, silakan anak muda, kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu penyihir. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Kirana dengan Raden ini digagalkan. Oh ya, aku mengerti maksudmu. Lalu, kau ingin aku melakukan apa untuk Kirana? Mengutuknya? Kutukan apa yang kau inginkan? Berupa racun mematikan atau mengutuknya terkena tetanus? Semuanya aku serahkan kepadamu. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan mengutuk Candra Kirana supaya dia tidak bisa menikah dengan Raden Inu. Kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini ada uang sebagai upah awal untukmu. Nanti jika kutukanmu berhasil, aku akan memberikan lebih banyak lagi. Tentu saja, aku akan membuat kutukan untuk Candra Kirana supaya dia tidak bisa menikah dengan Raden Inu. Sekarang, kamu boleh pergi dari sini. Saya akan menyiapkan ramuannya. Akan kutunggu kabar dari penyihir sampai jumpa. Candra Kirana, yang kasihan sekali dirimu. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan bertemu Raja Daha untuk menjalankan rencana selanjutnya. Ayahanda, ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini mengenai Candra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan dekat dengan kau. Ini, aku menemukan surat yang ditulis oleh Inas di kamarnya. Apa? Dasar gadis nakal, tidak tahu diri, sudah mau menikah, malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Sabar Ayahanda, sabar. Kirana! Kirana! Ada apa, Ayahanda? Ada apa kau bilang? Ini apa, ha? Berani sekali kau ya? Ini fitnah, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tolong percaya padaku, Ayahanda. Cukup, keluar kau dari sana ini. Dengan pengawal brengsek itu. Keluar! Tapi, Ayahanda. Enggak, keluar! Candra Kirana merasa sangat sedih dan ia pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuju ke pantai dan bertemu si penyihir.
Halo Chandra Kirana, ada apa denganmu hari ini? Kelihatan sedih sekali. Kamu siapa? Apa urusanmu denganku? Diam. Aku di sini disuruh saudarimu untuk mengutukmu menjadi keong. Apa? Galuh Ajeng, tidak mungkin. Memang siapa lagi saudarimu selain dia? Sudah diam. Tidak mungkin saudaraku melakukan hal seperti itu. Kamu ini, terimalah ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Tidak lama, datang seorang perempuan sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Wah, kerangnya sangat cantik. Kayaknya akan kubawa pulang. Setibanya di pondok, Barondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sudah jam segini, aku masih belum mendapatkan ikan juga. Kalau begini terus, aku mau makan apa? Lebih baik aku cari ikan lagi. Aku ada di mana ini? Oh iya, tadi kan ada ibu yang membawa ke sini. Kasian sekali ya dia, kapan aja harus mencari ikan dulu. Lebih baik aku membelikan makanannya untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk perempuan pemilik pondok ini. Selang beberapa menit saja, Kirana kembali ke pondok dan menata makanan yang dibelinya di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan empunya pondok belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Sialan, pergi kemana ikan-ikan itu hari ini? Karena mereka, aku tidak mendapatkan makanan untuk hari ini. Datang dari mana makanan ini? Sepertinya lezat. Tapi, siapa yang berbaik hati memberikannya padaku? Sudahlah, lebih baik aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk perempuan penolongnya. Tapi, Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya, karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Pulang lebih baik aku menyiapkan makanan dulu untuknya. Siapa kau? Aku Chandra Kirana. Chandra Kirana? Benar saja. Iya, aku Chandra Kirana, di Raja Daha. Bagaimana kau bisa ada di sini? Allah yang membawa aku ke sini. Wah, makasih aku ke sini. Jadi, kau ke rumah itu? Iya, aku dikutuk oleh penyihir. Dan itu uang saudariku sendiri yang cemburu padaku. Ampun, kasihan sekali dirimu, nak. Ibu sudah tahu keadaan bagaimana saudarimu itu sampai bisa mengutukmu. Ya, memang rasa cemburu itu bisa menjadikan. Silakan, kau boleh tinggal sini. Terima kasih, Ibu. Sementara pada saat itu, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya. Ia mencoba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua itu. Pasti ada yang fitnahnya. Aku harus tahu siapa orang itu. Haha, aku senang sekali hari ini. Aku mendapatkan banyak uang. Untung saja aku berhasil menuruti permintaan Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi keong. Dan kasihan sekali pengawal itu difitnah oleh Galuh Ajeng bercinta dengan Chandra Kirana. Apa? Apa yang kau bilang tadi? Benarkah yang kau bilang tadi? Siapa kau? Ikut campur saja. Aku, Raden Inu yang kau maksud tadi. Sebenarnya itu ulah Galuh Ajeng. Waduh, mampus aku. Dia sudah dengar semuanya. Kau ikut aku. Cepat. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana Daha, menghadap Raja Daha dan menceritakan semua kebenarannya. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kenapa Anda mengusirnya? Kau tidak akan percayanya.
dia sudah mengkhianatimu. Tidak benar tuanku. Sebenarnya Galuh Ajeng yang fitnah Chandra Kirana. Kenapa kau bicara seperti itu? Tahu dari mana kamu? Sini kau. Ini penyihir yang memfitnah dan mengkutuk Chandra Kirana yang dibayar oleh Galuh Ajeng. Heh, mengakulah. Iya benar itu aku Tuan. Galuh Ajeng! Kenapa ya Anda? Kenapa berteriak begitu? Aku kan masih bisa mendengar. Kenapa kau terkejut? Dia penyihir yang kau suruh kan? Ayah sekarang sudah tahu kau memfitnah saudarimu sendiri. Sekarang kau keluar dari istanaku sekarang. Dan kau diam di istanaku. Yang benar Tuanku. Iya, tapi diam di penjara istanaku. Ayah Anda, maafkan Ajeng Ayah Anda. Ajeng mengaku salah, jangan usir Ajeng. Lenyaplah kau dari sini. Maafkan aku Ayah Anda. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di wilayah kerajaanku. Raden Inu, bawa mereka berdua pergi dari hadapanku. Jangan Ayah, jangan. Siap tuanku. Ayah, Sini kau. Ayah, jangan Ayah. Jangan Ayah. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana. Hingga akhirnya, ia tiba di suatu desa. Karena lelah, ia mampir ke sebuah pondok yang ada di dekatnya. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa istirahat sebentar mungkin. Karena aku telah berjalan sejauh ini. Mungkin aku bisa mendapatkan seteguk air. Permisi, apakah boleh saya menumpang istirahat di sini? Iya, silakan duduk. Loh, kau Chandra Kirana? Raden Inu, apa yang kau lakukan di sini? Itu tidak penting. Aku gembira karena aku telah menemukanmu. Hari-hari aku mencarimu. Dan sekarang anakmu telah menunggumu. Dan dia tidak sabar menemuimu. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Raden Inu. Kirana, siapa itu? Ibu, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan. Sekarang dia disuruh untuk menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana sudah tega meninggalkan ibu. Tidak apa-apa, pulanglah Kirana. Allah merindukan. Setelah Raden Inu menemukan Chandra Kirana bersama Mbok Rondo yang menjaga Chandra Kirana selama ini, Mbok Rondo dan Chandra Kirana akan tinggal di Istana Raja Daha bersama setelah menikah nanti. Mereka bertiga pun kembali ke Istana Kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Raden Inu dan Chandra Kirana menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.